Siapa sangka, aroma nasi goreng sederhana dari sebuah rumah kecil di pinggir desa mampu membuat seorang CEO kaya menghentikan mobil mewahnya di tengah malam? Giandra Aksanagara awalnya hanya ingin mencari jalan pulang setelah mobilnya terjebak hujan. Namun ketika aroma bawang putih, cabai, dan nasi yang digoreng dari tungku kayu masuk melalui jendela mobilnya, perutnya yang sejak siang kosong mendadak memberontak. Ia turun. Dan di rumah sederhana itu, ia bertemu Meilani Sekarwangi, gadis desa yang sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Meilani hanya berkata santai, "Kalau lapar, masuk saja. Nasi gorengnya masih panas." Giandra belum tahu, sepiring nasi goreng malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Giandra Aksanagara berusia 32 tahun. Ia memimpin sebuah perusahaan distribusi pangan yang memiliki cabang di berbagai kota. Di mata banyak orang, hidup Giandra nyaris sempurna. Ia punya rumah besar, kendaraan mahal, jabatan tinggi, dan hampir semua hal yang bisa dibeli dengan uang. Namun ada satu hal yang sudah lama tidak ia miliki, ketenangan. Hari-harinya dipenuhi rapat, angka penjualan, perjalanan bisnis, dan tuntutan para pemegang saham. Makan pun sering sekadar formalitas. Restoran mahal, hidangan hotel bintang 5, atau makanan yang dikirim langsung ke ruang kerjanya tidak lagi terasa istimewa. Sampai malam itu, dalam perjalanan meninjau gudang perusahaan di daerah pegunungan, hujan lebat membuat jalan utama tertutup longsoran kecil. Sopirnya terpaksa mengambil jalan desa. Dan di sanalah aroma itu datang. Mobil Giandra perlahan melewati jalan sempit yang hanya diterangi beberapa lampu rumah. Hujan masih turun ketika tiba-tiba ia mencium aroma masakan. Sederhana sekali. Bawang putih ditumis, sedikit cabai, kecap, telur, dan aroma nasi yang terkena panas wajan. Entah mengapa, bau itu membuat Giandra teringat pada masa kecilnya. Dulu, sebelum ayahnya membangun perusahaan besar, ibunya sering membuat nasi goreng ketika mereka sedang kesulitan. Giandra meminta sopir menghentikan mobil. Ia turun sambil membawa payung. Beberapa meter dari jalan berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan warung kecil di depannya. Seorang gadis berjilbab sedang berdiri di depan tungku. Tangannya cekatan mengaduk nasi dalam wajan. Ketika melihat Giandra, gadis itu tersenyum. "Cari siapa, Mas?" Giandra menjawab jujur, "Sebenarnya, saya mencari sumber bau nasi goreng itu." Gadis itu bernama Meilani Sekarwangi. Usianya 26 tahun. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun sebelumnya, Meilani tinggal bersama ibunya dan mengelola warung kecil di depan rumah. Penghasilannya tidak besar. Kadang sehari hanya beberapa pembeli. Namun bagi Meilani, warung itu bukan sekadar tempat mencari uang. Di sanalah ia menjaga ibunya, mempertahankan rumah peninggalan ayahnya, dan menghidupi dua orang pekerja kebun yang sudah lama membantu keluarga mereka. Malam itu Meilani sebenarnya sudah hendak menutup warung. Tetapi melihat wajah Giandra yang kelelahan, ia berubah pikiran. "Duduk saja. Kebetulan nasinya masih ada." Giandra melihat kursi kayu sederhana di dekat tungku. Tidak ada meja mewah. Tidak ada pelayanan formal. Tetapi anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti sedang pulang. Beberapa menit kemudian, sepiring nasi goreng diletakkan di hadapan Giandra. Di atasnya hanya ada telur mata sapi, irisan mentimun, dan kerupuk. Giandra menatapnya sebentar. "Cuma begini." Meilani mengangkat alis. "Kalau mau pakai lobster, warung saya belum sampai sana." Giandra tertawa. Sudah lama bawahannya tidak berani bercanda seperti itu kepadanya. Ia mengambil suapan pertama, kemudian terdiam. Rasanya bukan sesuatu yang rumit, tetapi hangat, gurih, sedikit pedas. Dan yang paling mengejutkan, rasa itu mengingatkannya pada masakan ibunya. Giandra makan tanpa banyak bicara sampai piringnya hampir bersih. Meilani memperhatikannya sambil tersenyum. Kelaparan rupanya. Giandra mengangguk. "Bukan cuma perut saya, sepertinya." Meilani tidak memahami maksud kalimat itu. Namun Giandra sendiri mulai menyadarinya. Selama bertahun-tahun,
Hidupnya memang terasa kosong. Setelah selesai makan, Giandra mengambil dompet. Ia mengeluarkan selembar uang bernilai besar dan meletakkannya di meja. Meilani langsung menggeleng. Nasi goreng satu porsi 12.000. Ambil saja kembaliannya. Tidak. Giandra sedikit terkejut. Meilani mengambil uang itu, lalu mengembalikannya. Kalau Mas ingin membantu warung saya, besok datang lagi dan beli satu porsi lagi. Tapi jangan bayar 100 kali lipat. Giandra tertawa kecil. Untuk seorang CEO yang terbiasa membuat transaksi miliaran rupiah, penolakan itu terasa aneh. Namun justru karena itulah ia semakin penasaran. Akhirnya ia membayar sesuai harga. Sebelum kembali ke mobil, Giandra menoleh. Besok warung buka. Kalau tidak hujan terlalu deras. Giandra mengangguk. Ia masuk ke mobil. Sopirnya bertanya, "Enak, Pak?" Giandra menatap rumah kecil itu melalui kaca. Entah kenapa, rasanya seperti makanan yang sudah lama saya cari. Keesokan harinya Giandra seharusnya kembali ke kota. Namun pagi-pagi sekali ia mengubah jadwal. Ia mengatakan kepada stafnya bahwa inspeksi gudang diperpanjang sehari. Padahal menjelang sore, mobilnya kembali memasuki desa. Meilani sedang menyapu halaman ketika Giandra datang. Wajahnya terlihat heran. "Mas yang semalam." Giandra mengangguk. Katanya kalau mau membantu warung ini, saya harus datang lagi. Meilani tertawa. "Serius datang cuma untuk nasi goreng? Memangnya tidak boleh?" Meilani mempersilakannya duduk. Hari itu mereka berbicara lebih banyak. Tentang desa, tentang kebun sayuran, tentang harga beras yang naik, tentang anak-anak sekolah yang sering membeli gorengan tetapi berutang sampai akhir minggu. Giandra mendengarkan dengan serius. Meilani mengira pria di depannya hanya pegawai perusahaan biasa. Ia sama sekali tidak tahu bahwa lelaki yang sedang makan di bangku warungnya adalah pemilik perusahaan besar. Giandra tidak berniat berbohong. Namun ketika Meilani bertanya mengenai pekerjaannya, ia hanya menjawab, "Saya bekerja di perusahaan distribusi makanan." Meilani mengangguk. "Bagian apa?" Giandra berpikir sebentar. Bisa dibilang, mengurus banyak hal. Jawaban itu membuat Meilani terkekeh. Berarti pekerjaan Mas tidak jelas. Untuk pertama kalinya, Giandra tertawa sampai benar-benar lepas. Tidak ada orang di kantor yang berbicara kepadanya seperti itu. Semua orang selalu menjaga kata-kata karena mengetahui jabatannya. Namun Meilani memperlakukannya biasa saja. Bahkan ketika Giandra meminta tambahan telur, Meilani tetap menagih 3.000 rupiah. Hari demi hari, alasan Giandra memperpanjang kunjungannya semakin sulit dibuat. Tetapi ia tetap datang. Kadang hanya membeli nasi goreng. Kadang membantu membawa karung beras. Kadang duduk mengobrol sampai warung tutup. Tanpa sadar, jarak antara mereka mulai mengecil. Meilani pun mulai menunggu kedatangan Giandra, meski ia tidak pernah mengakuinya. Setiap sore, ketika suara mobil terdengar dari ujung jalan, tanpa sadar matanya akan melihat ke sana. Ibunya, Bu Samirah, menyadari perubahan itu. Menunggu siapa? Meilani pura-pura sibuk memotong daun bawang. Tidak menunggu siapa-siapa. Bu Samirah tersenyum. Ibu belum menyebut nama. Meilani langsung terdiam. Sementara itu, Giandra mulai merasa hidupnya memiliki warna lain. Di kantor, ia dikenal dingin dan sulit didekati. Namun setiap berada di warung kecil Meilani, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, Meilani membuatkan nasi goreng tanpa bertanya. Tidak terlalu pedas. Telurnya setengah matang. Kerupuknya 2. Persis seperti kesukaan Giandra. Giandra menatap piring itu. "Kamu hafal?" Meilani menjawab sederhana. Kalau pelanggan datang hampir setiap hari, ia hafal. Namun pipinya sedikit memerah. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi perangkat desa membawa kabar bahwa sebagian lahan di daerah mereka masuk dalam rencana pembangunan pusat distribusi baru.
Perusahaan yang mengajukan pembangunan itu bernama Aksanagara Food Distribution. Nama itu terdengar asing bagi sebagian warga, tetapi tidak bagi Meilani. Ia pernah melihat nama perusahaan itu di dokumen lama milik ayahnya. Menurut rencana, jalan menuju fasilitas baru akan melewati beberapa kebun warga, termasuk tanah di belakang rumah Meilani. Sebagian warga mendukung karena dijanjikan pekerjaan. Sebagian lain menolak karena takut kehilangan lahan. Meilani memilih mencari informasi terlebih dahulu. Sore harinya, ketika Giandra datang, ia langsung bercerita. Ada perusahaan besar mau masuk ke desa ini. Giandra langsung menegang. Perusahaan apa? Meilani menjawab. Aksanagara. Sendok di tangan Giandra berhenti bergerak. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan menyembunyikan identitasnya mulai menjadi kesalahan. Meilani tidak melihat perubahan wajah Giandra. Ia terus bercerita. Aku tidak menolak pembangunan. Orang desa juga butuh pekerjaan. Tapi kalau tanah warga diambil dengan harga murah, itu tidak adil. Giandra terdiam. Ia memang mengetahui rencana pembangunan pusat distribusi tersebut. Namun proyek itu lebih banyak ditangani Direktur Operasionalnya, Daryanta Prabasena. Menurut laporan yang masuk ke meja Giandra, seluruh proses pembelian tanah berjalan wajar. Sekarang, dari ucapan Meilani, ia mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau perusahaan itu memberikan harga yang adil, Meilani mengangguk. Kalau prosesnya jujur, kami bisa bicara. Giandra ingin mengatakan siapa dirinya, tetapi keberaniannya hilang. Ia takut semua kehangatan yang terbentuk akan berubah setelah Meilani mengetahui kenyataan. Malam itu Giandra pulang dengan perasaan berat. Ia memerintahkan tim audit memeriksa proyek desa tersebut secara diam-diam. Dan hasil awal yang diterimanya membuat wajahnya membeku. Ternyata terdapat perbedaan besar antara nilai pembelian tanah dalam laporan perusahaan dengan jumlah yang ditawarkan kepada warga. Ada pihak perantara yang mengambil keuntungan. Nama Daryanta mulai muncul dalam beberapa dokumen. Giandra marah. Namun ia tidak ingin menuduh tanpa bukti lengkap. Ia meminta investigasi diteruskan. Di sisi lain, Daryanta segera mengetahui bahwa CEO-nya mulai bertanya tentang proyek desa. Ia panik. Selama bertahun-tahun, Daryanta dikenal sebagai eksekutif kepercayaan keluarga Aksanagara. Tidak seorang pun menyangka ia berani bermain di belakang perusahaan. Ketika mengetahui Giandra sering mengunjungi warung Meilani, Daryanta melihat ancaman baru. Ia takut gadis desa itu mengetahui sesuatu. Maka ia mengirim orang untuk mempercepat pembelian tanah. Warga diberi tekanan halus agar segera menandatangani kesepakatan. Meilani menjadi salah satu orang yang paling keras meminta transparansi. Dan tanpa disadarinya, kini ia telah masuk ke tengah masalah yang jauh lebih besar. Giandra menghentikan sementara seluruh proses pembelian lahan. Perintah itu membuat banyak pejabat proyek kebingungan. Daryanta mencoba membujuk. Kalau ditunda, perusahaan rugi besar. Giandra menatapnya tajam. Lebih baik perusahaan kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan masyarakat. Daryanta tidak bisa membantah. Sore harinya Giandra kembali ke desa. Meilani terlihat lebih murung dari biasanya. Kenapa? Proyek tanah dihentikan sementara. Giandra berpura-pura tidak tahu. Bukankah itu bagus? Bagus kalau tujuannya untuk memperbaiki. Aku cuma takut orang-orang kecil selalu jadi yang terakhir didengar. Kalimat itu menghantam Giandra. Ia semakin ingin jujur. Namun sebelum sempat berbicara, hujan turun. Meilani menarik sebuah kursi lebih dekat ke dalam warung. Masuk. Nanti kehujanan. Giandra duduk. Dan di tengah suara hujan itu, ia sadar satu hal. Ia bukan lagi datang hanya karena nasi goreng. Ia datang karena Meilani. Malam itu listrik desa padam. Warung hanya diterangi lampu minyak kecil. Meilani tetap memasak menggunakan tungku. Giandra duduk di dekat pintu sambil memperhatikan. Susah ya hidup di sini? Tanyanya. Meilani tersenyum.
Siapa bilang? Listrik sering mati, jalan rusak, penghasilan warung tidak pasti. Meilani berhenti mengaduk nasi. Hidup susah itu bukan karena rumah kecil atau uang sedikit. Lalu karena apa? Karena hati tidak punya tempat pulang. Giandra terdiam. Kalimat sederhana itu menyentuh bagian dirinya yang paling ia sembunyikan. Sejak ibunya meninggal, rumah besar miliknya memang terasa seperti bangunan kosong. Meilani menyerahkan sepiring nasi goreng. Kalau lapar, makan. Giandra menatapnya lebih lama. Dalam hati ia berkata, mungkin selama ini yang ia cari bukan sekadar makanan yang terasa seperti rumah, melainkan seseorang yang membuatnya ingin pulang. Masalah mulai berubah ketika salah seorang pekerja proyek melihat Giandra makan di warung Meilani. Diam-diam ia mengambil foto. Foto itu sampai ke tangan Daryanta. Tidak membutuhkan waktu lama sampai kabar menyebar di kalangan staf proyek bahwa CEO Aksanagara sering mendatangi rumah salah satu warga yang menolak pembelian tanah. Daryanta melihat kesempatan. Ia menyebarkan isu bahwa penghentian proyek terjadi karena hubungan pribadi Giandra dengan Meilani. Berita itu belum sampai kepada Meilani. Namun di kantor pusat, beberapa direktur mulai mempertanyakan keputusan Giandra. Jangan mencampurkan urusan pribadi dengan perusahaan, kata salah seorang komisaris. Giandra tetap tenang. Proyek dihentikan karena ditemukan indikasi pelanggaran prosedur. Tapi foto ini. Giandra melihat foto dirinya bersama Meilani. Ia tidak menyangkal. Saya memang mengenalnya. Seorang komisaris bertanya tajam. Apakah perempuan itu tahu siapa Anda? Giandra terdiam. Dan keheningan itu menjadi jawaban. Keesokan harinya sebuah mobil perusahaan datang ke desa. Meilani sedang melayani pembeli ketika 3 orang berseragam kantor turun. Salah satu dari mereka melihat Giandra yang baru tiba. Ia langsung membungkuk. Selamat siang, Pak Giandra. Meilani membeku. Pak Giandra? Pegawai itu melanjutkan. Dokumen dari kantor pusat sudah kami bawa sesuai perintah Bapak selaku CEO. Wajah Meilani perlahan berubah. Tangannya yang memegang piring berhenti. Ia menatap Giandra. CEO. Giandra tidak bisa lagi menghindar. Meilani, dengarkan dulu. Meilani tersenyum kecil. Tetapi senyum itu bukan senyum yang biasa menyambut Giandra. Jadi selama ini Mas bekerja di perusahaan distribusi makanan? Iya. Bagian mengurus banyak hal. Giandra menunduk. Karena perusahaan itu milik kamu. Tidak ada teriakan. Justru ketenangan Meilani membuat Giandra semakin merasa bersalah. Meilani meletakkan piring. Tolong pulang. Giandra mencoba menjelaskan. Aku tidak berniat mempermainkanmu. Tapi kamu membiarkan aku bicara tentang perusahaanmu berkali-kali. Aku ingin mengenalmu tanpa jabatan. Meilani menatapnya. Dan untuk mendapatkannya, kamu merasa boleh menyembunyikan kebenaran. Giandra tidak memiliki jawaban. Meilani masuk ke rumah. Di meja masih ada nasi goreng yang baru selesai dimasak untuk Giandra. Namun untuk pertama kalinya, ia meninggalkannya tanpa menyentuh. Hari-hari berikutnya Giandra tetap datang. Meilani tidak keluar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Akhirnya Bu Samirah menemui Giandra. Pulanglah dulu, Nak. Saya ingin meminta maaf. Kadang orang yang terluka perlu waktu untuk percaya lagi. Giandra menatap warung kosong. Ia baru memahami sesuatu yang selama ini tidak bisa dibeli oleh uang. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tetapi hanya membutuhkan satu kebohongan kecil untuk retak. Sementara hubungan mereka memburuk, Daryanta bergerak lebih jauh. Ia menyebarkan kabar kepada warga bahwa Meilani sebenarnya sudah membuat kesepakatan rahasia dengan Giandra. Menurut isu itu, penghentian proyek dilakukan agar tanah milik keluarga Meilani mendapat harga lebih tinggi. Awalnya hanya bisik-bisik, kemudian menjadi tuduhan. Beberapa tetangga mulai menjauh. Suatu pagi seorang warga datang ke warung.
Katanya kamu dekat dengan bos perusahaan itu. Meilani menjawab jujur. Aku baru tahu dia CEO beberapa hari lalu. Namun orang-orang sulit percaya. Warungnya mulai sepi. Ada yang menuduhnya memanfaatkan kedekatan dengan orang kaya. Ada pula yang mengatakan seluruh penolakannya terhadap proyek hanyalah sandiwara. Meilani menahan semuanya. Tetapi malam hari, setelah warung tutup, Bu Samirah melihat putrinya menangis diam-diam di dapur. Meilani bukan menangis karena kehilangan pelanggan. Ia menangis karena nama baik yang dibangun keluarganya bertahun-tahun runtuh oleh sebuah kebohongan. Ketika Giandra mengetahui tuduhan terhadap Meilani, kemarahannya memuncak. Ia bisa saja datang membawa pengacara. Ia bisa memecat orang-orang proyek saat itu juga. Namun ia sadar cara seperti itu justru akan membuat warga semakin menganggap Meilani mendapat perlakuan khusus. Maka Giandra mengambil keputusan berbeda. Ia mengadakan pertemuan terbuka di balai desa. Seluruh dokumen proyek dibawa. Penawaran tanah, nilai appraisal, biaya pembangunan, hingga bukti adanya selisih pembayaran. Di depan warga, Giandra berdiri tanpa meja khusus. Saya datang bukan meminta kalian percaya kepada saya. Suasana hening. Saya datang membawa dokumen supaya kalian bisa memeriksanya sendiri. Warga mulai membuka lembar demi lembar. Perlahan wajah mereka berubah. Nilai yang tercatat dalam perusahaan ternyata jauh lebih tinggi daripada yang mereka terima. Giandra melanjutkan. Dan Meilani tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari perusahaan saya. Untuk pertama kalinya, kebenaran mulai menemukan jalannya. Audit internal akhirnya selesai. Bukti menunjukkan Daryanta dan beberapa pihak perantara membuat skema untuk mengambil keuntungan dari pembelian tanah. Giandra langsung menonaktifkannya dari jabatan. Namun Daryanta belum menyerah. Ia mendatangi kantor Giandra. Semua orang melakukan hal seperti ini. Tidak di perusahaan saya. Perusahaanmu besar karena orang seperti saya berani mengambil keputusan. Giandra berdiri. Perusahaan besar bukan alasan untuk menginjak orang kecil. Daryanta tertawa sinis. Ini karena perempuan desa itu. Giandra menatapnya dingin. Ini karena kamu salah. Untuk pertama kalinya, Daryanta sadar Giandra tidak bisa lagi ia kendalikan. Kasus itu kemudian diserahkan melalui jalur resmi perusahaan dan proses hukum yang sesuai. Tidak ada keributan. Tidak ada kekerasan. Hanya dokumen, bukti, dan konsekuensi. Namun Giandra mengetahui satu hal. Membersihkan nama perusahaan jauh lebih mudah dibanding memperbaiki kepercayaan Meilani. Beberapa hari setelah pertemuan warga, Giandra datang lagi. Kali ini tanpa mobil mewah. Ia berjalan dari jalan utama. Meilani sedang membersihkan meja warung. Giandra berdiri beberapa langkah darinya. Aku tidak meminta kamu langsung memaafkan. Meilani tetap diam. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya kukatakan sejak awal. Meilani akhirnya melihatnya. Aku Giandra Aksanagara, CEO perusahaan yang akan membangun pusat distribusi di desa ini. Giandra menarik napas. Dan aku laki-laki yang setiap sore datang ke sini karena nasi gorengmu membuatku merasa tenang. Meilani menatapnya lama. Giandra melanjutkan. Jabatan yang kusembunyikan adalah kesalahanku. Tapi semua percakapan kita, semua tawa kita, semuanya nyata. Meilani menunduk. Aku perlu waktu. Giandra mengangguk. Kali ini aku tidak akan memaksamu. Ia berbalik pergi. Dan anehnya, justru karena Giandra tidak memaksa, hati Meilani mulai sedikit melunak. Setelah dokumen proyek dibuka, warga akhirnya mengetahui Meilani tidak bersalah. Beberapa orang mendatangi rumahnya untuk meminta maaf. Ada yang membawa buah. Ada yang hanya datang dengan wajah malu. Meilani tidak membalas kemarahan mereka. Ia menerima permintaan maaf itu. Namun luka tetap membutuhkan waktu. Di sisi lain, Giandra mengubah konsep proyek. Tanah warga tidak lagi dibeli melalui perantara.
Semua negosiasi dilakukan terbuka. Pemilik tanah boleh menolak. Harga ditentukan menggunakan penilaian independen. Lebih jauh lagi, Giandra meminta pusat distribusi menyediakan sebagian pekerjaan untuk warga lokal. Ketika mendengar perubahan tersebut, Meilani terkejut. Ia bertanya kepada salah seorang perangkat desa. Giandra yang memutuskan? Iya. Dia pernah menyebut namaku. Tidak pernah. Jawaban itu membuat Meilani terdiam. Giandra memperbaiki keadaan tanpa menggunakan namanya. Dan justru disitulah Meilani mulai melihat bahwa permintaan maaf lelaki itu bukan sekadar kata-kata. Sayangnya, masalah lain datang. Selama beberapa minggu warung Meilani kehilangan banyak pelanggan. Tabungannya terkuras. Atap dapur juga rusak akibat hujan. Bu Samirah menyarankan untuk menutup warung sementara. Meilani menolak. Kalau tutup, Mbak Sarti dan Pak Weman kehilangan penghasilan. Malam itu ia menghitung uang dalam kaleng kecil. Jumlahnya tidak cukup membeli bahan untuk minggu berikutnya. Tanpa diketahui Meilani, Giandra mendengar kabar tersebut. Namun ia tidak datang membawa uang. Ia tahu Meilani tidak akan menerimanya. Sebaliknya, ia meminta tim perusahaan yang sedang melakukan pelatihan di desa memesan konsumsi dari beberapa usaha lokal. Warung Meilani termasuk salah satunya. Pesanannya bukan 100 porsi nasi goreng. Hanya 20 kotak makanan setiap beberapa hari. Cukup untuk membantu. Tidak berlebihan sampai terasa seperti belas kasihan. Ketika mengetahui hal itu, Meilani tersenyum kecil. Dia mulai belajar rupanya. Sore berikutnya Giandra datang. Ia berdiri di depan warung. Meilani melihatnya. Kali ini ia tidak masuk rumah. Sudah makan. Giandra hampir tidak percaya mendengarnya. Belum. Duduk. Beberapa menit kemudian satu piring nasi goreng berada di meja. Giandra mencicipinya. Kemudian berkata, rasanya berbeda. Meilani menoleh cepat. Tidak enak. Lebih enak. Meilani tertawa kecil. Suasana masih canggung. Namun kehangatan lama perlahan kembali. Giandra mengeluarkan uang pas. Meilani menerimanya. Tidak pakai uang 100 kali lipat lagi. Aku sudah kapok. Keduanya tertawa. Mereka tidak membicarakan cinta. Tidak pula membahas masa depan. Mereka hanya memulai dari sesuatu yang sederhana. Satu piring nasi goreng. Satu meja kayu. Dan dua orang yang sedang berusaha membangun kembali kepercayaan dari awal. Ketika keadaan mulai membaik, masalah datang dari keluarga Giandra. Ayah Giandra, Wirasana Aksanagara, mengetahui kedekatan putranya dengan Meilani. Ia meminta Giandra pulang. Di ruang keluarga yang besar, Wirasana langsung berkata, "Kamu serius dengan perempuan itu?" Giandra tidak mengelak. "Saya menyukainya." "Apa latar belakang keluarganya?" "Dia mengelola warung." Wirasana menghela napas. "Kamu memimpin perusahaan besar, Giandra. Lalu, kamu tahu lingkungan kita seperti apa?" Giandra memahami maksud ayahnya. Bukan karena Meilani orang buruk, tetapi karena keluarga besar mereka terbiasa mengukur kecocokan melalui status sosial. Wirasana kemudian menyebut nama perempuan dari keluarga pengusaha yang menurutnya lebih cocok. Giandra menolak. "Saya tidak sedang memilih mitra merger." Wirasana tersinggung. "Jangan menghancurkan masa depanmu karena perasaan sesaat." Namun Giandra tahu, apa yang ia rasakan kepada Meilani sudah jauh melewati rasa penasaran. Sayangnya, percakapan keluarga itu akhirnya bocor melalui salah seorang kerabat. Kabar tersebut sampai kepada Meilani. Ia tidak marah. Ia justru semakin menarik diri. Ketika Giandra datang, Meilani berkata, "Sepertinya cukup sampai di sini." Giandra terkejut. "Apa maksudmu?" "Kita hidup di dunia berbeda. Itu bukan masalah. Mungkin bukan untukmu." Meilani menahan air matanya.
Tapi aku tidak ingin suatu hari masuk ke keluargamu sambil terus merasa harus membuktikan bahwa aku pantas. Giandra mencoba mendekat. Meilani mundur. Aku juga tidak ingin ibuku dipandang rendah. Giandra terdiam. Meilani melanjutkan. Kalau hubungan dimulai dengan membuat salah satu orang kehilangan harga dirinya, itu bukan hubungan yang sehat. Kalimat itu membuat Giandra tidak mampu membantah. Malam itu ia pulang dengan hati berat. Kali ini masalahnya bukan kebohongan, bukan proyek, bukan pula Daryanta, melainkan dunia tempat ia dibesarkan. Giandra kembali menemui ayahnya. Bukan untuk meminta izin menikah. Belum. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya tidak akan memaksa ayah menyukai Meilani. Wirasana diam. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Ayahnya menatap tajam. Kamu memilih dia daripada keluarga. Giandra menggeleng. Saya berharap tidak perlu memilih. Ruangan menjadi sunyi. Kemudian Giandra pergi. Hari-hari selanjutnya ia tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada drama meninggalkan perusahaan. Tidak ada keputusan ceroboh. Ia tetap menjalankan tanggung jawabnya. Namun kepada Meilani, ia memberikan ruang. Tidak datang setiap hari. Tidak membanjiri telepon dengan pesan. Ia hanya sesekali menanyakan keadaan Bu Samirah. Meilani perlahan memahami sesuatu. Giandra tidak sedang melawannya untuk mendapatkan cinta. Ia sedang belajar menghormati pilihannya. Dan justru karena itulah, perasaan yang berusaha Meilani kubur tumbuh semakin kuat. Suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan warung. Meilani mengira Giandra datang. Namun yang turun adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Wirasana Aksanagara, ayah Giandra. Meilani langsung mengenalinya dari foto perusahaan. Ia sedikit gugup. Silakan duduk, Pak. Wirasana memandang warung sederhana itu. Giandra sering makan di sini. Iya. Apa yang dia pesan? Nasi goreng. Wirasana tersenyum tipis. Dari kecil memang itu makanan kesukaannya. Meilani terdiam. Ia masuk ke dapur lalu memasak. Tidak lama kemudian nasi goreng tersaji. Wirasana mengambil satu suapan. Wajahnya berubah. Ia kembali mencicipi. Kemudian diam cukup lama. Ibunya Giandra dulu sering memasak seperti ini. Meilani baru memahami mengapa makanan sederhananya begitu berarti bagi Giandra. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain kisah mereka. Bukan CEO dan gadis desa. Hanya seorang lelaki yang merindukan rasa rumah. Wirasana tidak langsung meminta maaf. Namun ia mengajak Meilani berbicara. Kamu tahu kehidupan Giandra tidak sederhana. Meilani mengangguk. Itulah sebabnya saya pernah ingin menjauh. Kamu tidak ingin hidup mewah. Meilani tersenyum. Saya ingin hidup cukup. Kalau Giandra kehilangan jabatannya. Saya tidak jatuh cinta pada jabatannya. Wirasana menatapnya. Kalau begitu kamu memang mencintainya. Meilani terkejut. Pipinya memerah. Saya tidak bilang begitu. Untuk pertama kalinya Wirasana tertawa. Saat hendak pulang, ia membayar nasi goreng dengan uang besar. Meilani mengejarnya. Pak, kembaliannya. Wirasana menatap uang itu. Kamu persis seperti cerita Giandra. Meilani memberikan kembaliannya. Kalau ingin membantu warung saya, datang lagi dan beli satu porsi. Wirasana tertawa lebih keras. Kalimat itu sama persis dengan yang dulu Meilani katakan kepada putranya. Dan saat itulah hati seorang ayah mulai berubah. Beberapa minggu kemudian Bu Samirah jatuh sakit karena kelelahan. Tidak parah, tetapi dokter menyarankan istirahat total beberapa hari. Meilani panik karena harus menjaga warung sekaligus ibunya. Giandra mendengar kabar tersebut. Ia datang. Namun kali ini ia berhenti di depan rumah. Boleh aku membantu? Meilani menatapnya. Bukan masuk begitu saja.
bukan mengambil alih. Ia meminta izin. Meilani mengangguk. Hari itu pemandangan aneh terlihat di warung. Seorang CEO yang biasanya memimpin rapat bernilai miliaran rupiah berdiri mencuci piring. Ia bahkan salah menggunakan sabun terlalu banyak hingga busanya memenuhi ember. Meilani tertawa sampai air matanya keluar. Kamu benar-benar tidak bisa kerja dapur. Giandra ikut tertawa. Makanya aku bagian makan. Dari balik jendela, Bu Samirah melihat keduanya. Ia tersenyum. Kadang cinta tidak dibuktikan melalui hadiah besar, melainkan lewat seseorang yang bersedia tinggal ketika keadaan sedang merepotkan. Malam setelah warung tutup, Giandra duduk bersama Meilani. Untuk beberapa saat mereka hanya mendengar suara jangkrik. Kemudian Giandra berkata, "Aku masih menyukaimu." Meilani menatap lurus ke halaman. "Aku tahu. Aku tidak meminta jawaban sekarang." Meilani tersenyum. "Itu masalahmu." Giandra bingung. Meilani menoleh. "Karena aku juga masih menyukaimu." Giandra terdiam. Benar-benar terdiam. Meilani tertawa kecil. CEO Kok bengong. Giandra mengusap wajahnya. "Aku sudah menyiapkan banyak kalimat kalau kamu menolak. Kalau diterima." "Belum menyiapkan." Keduanya tertawa. Namun Meilani kemudian serius. "Aku punya satu syarat." "Apa?" "Kalau kita memang mau menjalani hubungan ini, jangan pernah lagi menyembunyikan sesuatu hanya karena takut kehilangan aku." Giandra mengangguk. "Aku janji." Malam itu tidak ada pesta. Tidak ada cincin. Hanya dua orang yang akhirnya memilih berjalan ke arah yang sama. Pusat distribusi perusahaan akhirnya dibangun dengan sistem baru yang lebih transparan. Sebagian warga memperoleh pekerjaan. Beberapa petani lokal menjadi pemasok resmi. Namun Giandra tidak mengubah warung Meilani menjadi restoran mewah. Meilani memang tidak menginginkannya. Ia hanya memperbaiki atap, menambah beberapa meja, dan membuat dapurnya lebih bersih. Itu pun menggunakan tabungannya sendiri. Ketika Giandra menawarkan modal, Meilani berkata, "Kalau nanti kita menikah, aku tidak mau orang bilang warung ini hidup karena suamiku." Giandra tersenyum. "Baik, bos." Justru perusahaan Giandra kemudian membeli bahan dari kelompok tani desa dengan kontrak yang jelas. Ekonomi warga perlahan membaik. Orang-orang yang sebelumnya memusuhi Meilani kini kembali duduk di warungnya. Tidak semua luka hilang. Namun kehidupan terus berjalan. Dan setiap sore, satu kursi di sudut warung hampir selalu disediakan untuk pelanggan yang paling cerewet soal telur setengah matang. 6 bulan kemudian Giandra datang bersama ayahnya. Tidak ada rombongan besar. Tidak ada kamera. Tidak ada dekorasi mewah. Wirasana membawa beberapa buah tangan. Bu Samirah sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Namun Meilani sama sekali belum tahu. Setelah makan malam sederhana, Giandra berdiri. Tangannya terlihat gugup. Meilani mengernyit. "Kamu kenapa?" Giandra mengeluarkan sebuah kotak kecil. Meilani langsung menutup mulut. Giandra berkata, "Pertama kali datang ke sini, aku cuma mencari makanan." Ia menatap Meilani. "Lalu aku menemukan seseorang yang membuatku mengerti arti pulang." Mata Meilani mulai berkaca-kaca. "Aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah." Giandra menarik napas. "Tapi kalau kamu mau, aku ingin menghadapi setiap masalah berikutnya bersamamu." Ia membuka kotak itu. "Meilani Sekarwangi, maukah kamu menjadi istriku?" Air mata Meilani jatuh. Ia mengangguk. "Mau." Pernikahan mereka digelar beberapa bulan kemudian. Meilani menolak pesta mewah di hotel. Ia memilih halaman luas dekat rumah ibunya. Giandra setuju. Warga bergotong royong memasang tenda. Para ibu memasak. Anak-anak desa berlarian membawa bunga. Wirasana yang dahulu mengkhawatirkan status keluarga justru duduk bersama Bu Samirah menyambut para tamu. Ketika akad selesai, Meilani menatap Giandra dengan mata berkaca-kaca.
Tidak ada yang menyangka hubungan itu bermula dari sebuah malam hujan. Tidak ada yang menyangka CEO yang terbiasa makan di restoran mewah akan menemukan pasangan hidup di sebuah warung kecil. Dan yang paling membuat orang-orang tersenyum, menu khusus di pesta pernikahan mereka bukan makanan mahal, melainkan nasi goreng buatan Meilani. Giandra mengambil satu piring. Meilani berbisik, "Sekarang harganya naik." "Berapa?" "Seumur hidup menemani aku." Giandra tertawa. "Deal." Beberapa tahun kemudian, warung kecil itu masih berdiri. Papan namanya kini bertuliskan, "Nasi Goreng Pulang." Bukan karena tempat itu menjadi restoran besar, melainkan karena di sanalah dua orang dengan kehidupan berbeda menemukan sesuatu yang sama-sama mereka cari. Rumah. Giandra tetap menjadi CEO. Meilani tetap memasak ketika ia ingin memasak. Mereka tidak mengubah satu sama lain menjadi orang berbeda. Mereka justru belajar berjalan berdampingan. Dan setiap kali ada orang bertanya bagaimana mereka bisa berjodoh, Giandra selalu menjawab sambil tersenyum, "Semuanya dimulai karena saya kelaparan dan mencium bau nasi goreng." Kadang memang begitu. Pertemuan terbesar dalam hidup tidak selalu datang dengan tanda luar biasa. Bisa jadi ia bermula dari hujan, jalan yang salah, sebuah warung sederhana, dan satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Karena jodoh bukan selalu tentang siapa yang memiliki kehidupan paling sempurna, melainkan siapa yang membuat hati merasa aman untuk pulang. Jika cerita Meilani dan Giandra ini menyentuh hati Anda, semoga siapapun yang sedang berjuang mencari rezeki diberikan kemudahan, yang sedang menunggu pasangan hidup dipertemukan dengan seseorang yang tulus, dan yang sedang menghadapi masalah diberikan jalan keluar terbaik oleh Tuhan. Semoga rumah kita selalu dipenuhi kesehatan, rezeki yang baik, kasih sayang, dan orang-orang yang menghargai kita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena siapa diri kita sebenarnya. Jika berkenan, dukung cerita ini dengan menyukai video dan bergabung bersama cerita berikutnya. Sampai bertemu kembali. Semoga hari Anda selalu dipenuhi kebaikan, dan semoga suatu hari nanti, kita semua menemukan tempat yang membuat hati berkata, "Akhirnya, aku pulang."